Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini marilah kita masuk pada pelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekaligus Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siswa dapat 1. Mengetahui informasi tentang dongeng. Yang kedua, dapat menyanyikan lagu cemara. Yang ketiga, memahami sikap bersyukur yang dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Jelas ya untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sebelum istirahat tidur malam selalu dibacakan atau diceritakan dongeng oleh orang tua kalian? Yo, siapa? Yo. Nah, ada yang diceritakan, ada yang pernah diceritakan, ada yang belum pernah ya. Nah, kalau zaman Bapak dulu, Bapak merasakan itu pernah diceritakan dongeng ya. Nah, lalu dongeng itu apa ya? Nah, mari kita bahas. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, dongeng juga suatu warisan dari nenek moyang kita secara turun-menurun yang terus atau yang harus kita lestarikan keberadaannya. Dongeng juga biasanya disampaikan secara lisan ya, dibicarakan gitu. Jadi maksudnya diceritakan gitu. Kebanyakan tidak dibaca tetapi disampaikan secara berbicara seperti itu ya, yang memiliki pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, kegiatan menyampaikan dongeng disebut mendongeng. Nah, pesan dalam dongeng disebut dengan amanat. Ya, jelas ya sampai sini tentang dongeng? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian buka buku paket tematik tema 2 ya, halaman 2. Sudah? Sudah. Oke. Tolong simak baik-baik dongeng yang akan Bapak sampaikan ya. Nah, judulnya Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu.
pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik. Sisa batang tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu Bapak sudah mendongeng ya untuk kalian. Mendongeng itu apa tadi? Yaitu menceritakan tentang dongeng atau menyampaikan dongeng seperti itu ya. Nah, lalu nanti tugas kalian pada halaman 4 diisi ya. Isinya sudah ada dari teks bacaan dongeng tersebut. Oke? Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Saatnya bernyanyi. Oke, kalian buka buku paket halaman 9 pada lagu Cemara. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Ya, Bapak akan mengiringi dengan gitar dan kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Cemara pohon rambi, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Luar biasa suaranya ya. Nah, nanti kalian coba nyanyikan, ini sebagai tugas untuk kalian, nyanyikan lalu videokan dan kirimkan ke Bapak. Oke, berikan apa yang kalian punya, yang terbaik tentunya. Mari kita lanjutkan. Kita buka buku paket halaman 11. Sudah? Oke, kalau sudah disimak ya. Ini ada contoh dongeng lagi. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarangnya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata,
Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali? Nah, jadi selesai dongengnya seperti itu ya. Nah, jadi si pengembara itu sepertinya kurang bersyukur ya. Pada saat mereka berjalan di tanah yang berdebu dan tandus ya, panas, terik, wah pokoknya kayaknya cari tempat berteduh enak. Akhirnya ya mereka menemukan sebuah pohon. Ya, tapi masih tidak puas karena menganggapnya pohon itu tidak ada buahnya. Ya, seperti itu. Padahal mereka dapat berteduh dari terik panasnya sinar matahari. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita harus belajar bersyukur. Ya, seharusnya pengembara itu bersyukur begitu. Ya, oke, jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, yuk kita lanjutkan ya. Kita buka buku paket halaman 13. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Yuk, mari kita simak dialog di bawah ini. Dialog ini ada Benny, ayah Benny, dan ibu. Simak baik-baik ya. Benny bertanya, Ayah, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny menjawab, Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Lalu Benny bertanya lagi, Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Lalu ayah Benny menjawab, Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya lagi, Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya tentu berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. dan ibu membantu menjawab, Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny bertanya lagi, Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? ayah menjawab, Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makanan atau minuman. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, demikian dialognya ya. Mungkin kalian juga bisa berlatih untuk berdialog ini, tanya jawab dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik ya, mungkin bisa. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Selesai? Jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua kalian di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran kita selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.